Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun jangan lupa, untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas ya, sebuah tema tentang ketakutannya sebenarnya yang harus kamu tahu. Ketakutan dia sebenarnya yang seharusnya kamu tahu. Oke? Kita akan membaca untuk banyak orang. Mari kita doakan hal-hal baik terjadi selama pembacaan ini. Oke, teman-teman, ketakutan dia yang sebenarnya harus kamu tahu. Oke, kita lihat dulu teman-teman, kamu berdealing dengan siapa. Oke, yang pertama, ya, kamu berdealing dengan seseorang yang masih dengan periode untuk masih eksplorasi, mencari tahu banyak hal di dalam hidupnya dia. Ya, mungkin di dalam pekerjaannya, mungkin di dalam personal hidupnya dia gitu loh, masa depannya dia seperti apa. Karena kalau saudara lihat di sini, dari secara usia itu memang dia masih muda, atau dari secara mentality dia itu masih muda gitu loh ya. Jadi masih berpikir yang belum sepenuhnya dewasa ya. Jadi kayak masih berusaha untuk eksplorasi, mencari tahu gitu loh ya, banyak hal gitu loh. Dan di sini orang ini masih kayak menimbang atau menilik energi dia itu mau dia taruh atau mau dia aplikasikan ke mana ya teman-teman. Oke, sih energi dari page itu sangat kuat di sini teman-teman. Jadi kamu berdealing dengan memang seseorang yang secara usia dan umur itu memang lebih muda dan kematangannya pun belum cukup ya. Sampai ada 2 kartu page berturut-turut yang keluar ya. Kenapa? Karena di sini masih banyak ya pemikiran dia, hal yang mau dieksplorasi itu juga berhubungan dengan situasi, keadaan, kestabilan dia baik secara finansial ataupun secara material ya. Masih ada setting goal yang mau dia capai, masih ada tujuan yang harus dia capai secara finansial, masih ada hal yang menurut dia masih harus dia kejar dan masih harus dia usahakan. Jadi dia tuh kayak sedang berusaha untuk menginvestasikan waktu, tenaga, atau pikiran dia untuk ke arah yang tepat gitu loh ya. Buat apa? Buat dia secara pribadi ataupun masa depannya. Dan di sini situasi itu begitu banyak pergesekan buat dia teman-teman ya, karena dia menyadari dengan situasi dan keadaan yang sekarang itu sangat banyak yang namanya kompetisi ya. Artinya dia banyak banget persaingan, dia harus mengalami battles atau persaingan ya. Dalam dunia kerja juga banyak saingan dan sebagainya. Dan mungkin banget segala energi dan konsennya dia ini bisa saja membuat kalian mungkin berbeda visi dan misi, sehingga ada terjadi pergesekan teman-teman. Ya, tuh. Lihat. Energi angka 5 adalah biasanya energi kebimbangan. Nah, di sini kebimbangannya tuh cukup kuat, teman-teman. Sampai diulang. Kartunya dua-duanya page diulang, 5-nya dua-duanya diulang, ya. Jadi ada energi kebimbangan, ketakutan, konflik yang tidak apa ya, kalau yang Sora lihat di sini ya, tidak begitu baik gitu loh. Sehingga ya, kebimbangan dan ketakutan ini, konflik ini membuat jadi banyak pergesekan ya. Ini sudah menjadi sebenarnya pemicu di awal untuk tahu kenapa dia begitu banyak ketakutan gitu loh ya. Dan ini ngomongin soal harapan ya. Ini adalah konflik tentang harapan ke depannya, aspirasi dia ke depannya seperti apa, mimpi dia ke depannya seperti apa. Oke. Kamu berdealing dengan seseorang yang banyak memakai perasaan dan emosinya sebenarnya. Sensitif ya, orangnya sensitif, punya emosi yang mendalam gitu ya. Jadi bisa jadi dia cenderung pakai perasaan atau ada apa-apa gitu ya. Tapi makanya sekarang dia lebih mengutamakan untuk berpikir dulu. Oke. Kenapa? Kenapa dia sampai mikirin begitu banyak hal? Salah satunya menjadi pemicu adalah begitu banyak ketakutan. Ya, begitu banyak beban yang dimana dia itu harus tunjukin usahanya dia gitu loh ya. Mungkin di sini bukan beban dalam artian selalu negatif ya. Mungkin dia ada tanggung jawab teman-teman ya. Entah dia tanggung jawab terhadap anggota keluarganya, secara dia sendiri, secara mungkin ada komitmen yang harus dia jalanin gitu loh. Sehingga dia itu kayak punya pride. Aku harus bisa. Ya, aku harus mampu gitu loh ya untuk memenuhi apa yang
jadi ekspektasi atau jadi beban aku gitu loh. Ini orangnya tipe yang nggak mau dikasihanin, tipe yang nggak mau apa namanya, diiba-ibain gitu loh. Dia ngerasa kayak aku harus bisa, aku harus mampu, dan aku harus mampu sendiri gitu loh ya. Dia merasa bahwa itu salah satu bentuk dari aku menunjukkan bahwa aku bisa berhasil, aku bisa sukses, aku udah dewasa. Jadi menurut dia kedewasaan itu salah satunya adalah bertanggung jawab sama apa yang sudah jadi kewajiban dan aku bisa tanganin sendiri. Itu salah satunya. Ya. Sehingga dia merasa ini masih sebuah perjalanan yang sangat panjang, ya. Sehingga apa yang jadi konsentrasinya dia itu banyak ngambil resiko, banyak melakukan, banyak berfokus sama dia berpikir masih banyak jalan panjang yang harus aku lewatin, gitu loh. Selain daripada itu, orang ini tuh kayak pingin banget fokus, pingin banget menunjukkan hati dan pikirannya dia itu berfokus sama apa yang mau dia kejar sebenarnya, ya teman-teman. Kita lihat situasi kamu sama dia saat ini gimana. Situasi saat ini kalian masih berdealing dengan situasi terikat dengan roda karma. Ya, jadi sangat mungkin banget kamu memang terkoneksi sama dia. Soalnya minta maaf ya, masih batuk. Teman-teman kemana ada yang bilang batuknya mengganggu. Saya minta maaf karena saya masih orang, saya belum jadi handphone ya. Batuk saya itu tidak bisa di mute dan batuk saya tidak bisa di vibrate. Oke, saya juga nggak mau batuk. Nggak ada orang yang mau sakit, teman-teman. Ya, saya juga lagi berusaha untuk lebih sehat lagi. Jadi tolong dukungannya aja daripada cuman bermarah-marah ria dan malah menyakiti kata-katanya. Ya, saran aku kalau memang kamu nggak suka karena aku batuk, ya udah mungkin boleh di skip aja videonya. Aku nggak apa-apa, aku ikhlas kok. Ya. Tapi bener deh, ini aja aku udah sering kalau kamu perhatiin kalau aku lagi sakit aku sering pause-pause gitu bikin videonya, teman-teman. Ya. Dan di sini karena seperti keadaan sedang sedih dan tidak kondusif, jadi begitu banyak kesedihan dan kekecewaan. Ya, jadi mungkin di sini ada penundaan, ada hal-hal seperti yang nggak jalan, seperti rasanya stuck hubungan kamu sama orang ini, teman-teman. Dan di sini ada periode perpisahan, ada kesedihan ya. Mungkin dia sedang jaga jarak dari kamu, mungkin sedang sama-sama menjauh, atau ada rencana-rencana kalian yang sebenarnya mungkin saja tertunda dan sebagainya. Ya. Jadi apa sih sebenarnya ketakutan-ketakutan dia? Selain yang tadi Sora sudah sebutin sebelumnya, kita akan fokus ke sini. Apa sih sebenarnya yang menjadi ketakutan-ketakutan dia sebenarnya? Ya, yang sebenar-benarnya. Dia itu takut gak balance, teman-teman. Artinya apa? Mungkin di sini dia merasa gitu loh ya. Kamu tuh udah banyak memberi buat dia, mungkin mensupport sama ini buat dia. Tapi dia belum bisa ngasih balik. Atau dia dengan posisi kamu itu mungkin banget ya, posisinya itu mungkin lebih di atas dia gitu loh ya, atau sebaliknya ya. Kayak ingat bisa vice versa. Dimana dia mungkin nggak ngerasa kayak aku belum layak nih menjadi seseorang karena mungkin secara finansial, secara keadaan aku belum situasinya sebaik kamu gitu loh. Ya. Dan yang paling dia takutin adalah dia nggak mau karena situasi nggak balance ini antara kamu sama dia, atau mungkin emosi dia yang nggak balance dan keadaan yang nggak balance dan sebagainya, itu membuat dia itu jadinya banyak bertengkar atau makin banyak perselisihan sama kamu. Ya, sangat mungkin banget ya, apalagi dengan misalnya contoh dengan keadaan ekonomi, keadaan emosi dan sebagainya, situasi yang nggak balance gitu loh, karena dia merasa ada kontribusi dia di sana, kalian malah jadi berantem terus-terusan. Itu yang dia nggak mau. Oke? Tapi gitu loh sebenarnya teman-teman, dia itu sebenarnya tiap kali berantem sama kamu dia ada ketakutan. Ya, ketakutan dia nyakitin kamu, ketakutan bahwa dia mungkin kehilangan kamu. Dan di sini teman-teman, ada energi dari dia masih takut manifestasi dia mungkin belum terwujud. Ya, jadi di sini ada hal yang dia inginkan, yang dia maui. Manifestasi dia ada banyak. Manifestasi dia soal finansial, manifestasi dia soal hubungan kalian, yang dia takut itu nggak bisa terwujud, teman-teman. Itu jadi ketakutan terbesarnya dia. Dan dia masih takut gitu loh ya untuk menjalani hubungan yang serius. Salah satunya karena ada sisi anak-anak atau sisi inner child dia yang dia merasa aku belum siap. Aku masih kekanak-kanakan. Aku masih ada namanya anak-anak tuh ada sisi takut ya. Masih ada sisi nggak siap gitu loh. Dan dia masih punya sisi di mana dia berharap.
Dia ketakutan, dia takut kalau tidak ada keajaiban. Dia berharap sekarang ada keajaiban. Situasi bisa berubah, situasi jadi bisa lebih baik. Apa yang impian dia mauin bisa terwujud, manifestasi dia bisa jalan. Tapi dia takut kalau keajaiban itu nggak ada. Karena dia menurut dia butuh keajaiban untuk hidupnya dia jadi lebih baik. Dan dia takut banget kalau dia adalah bukan orang yang tepat untuk kamu. Ya, entah mungkin secara apapun dia merasa takut kalau dia memang mungkin bukan the one buat kamu. Itu yang dia takutin sebenarnya, teman-teman. Kenapa makanya dia banyak bersedih, banyak menjauh gitu loh ya, dengan beban yang ada. Dan di sini teman-teman ada beberapa, tidak semua. Memang yang mungkin ya, dia itu ada situasi mungkin masih terkesannya player atau serius atau nggak serius gitu ya. Itu karena dia masih takut sama yang namanya komitmen, teman-teman. Kenapa? Yaitu karena ketidaksiapan dari banyak faktor tadi membuat dia tidak siap yang namanya komitmen lebih jauh. Dan tapi di satu sisi dia takut kalau dia harus kehilangan kamu. Ya, di sini ada energi di mana dia itu kayak kepingin ada kamu, kepingin ada energi support dari kamu, kepingin ada energi ketemu sama kamu. Di sini ada energi kerinduan, teman-teman. Jadi sebenarnya banyak ketakutan termasuk kehilangan kamu, gitu loh, ketakutan dia. Dan dia takut apa yang selama ini udah kamu korbanin buat dia atau dia korbanin buat kamu, ternyata itu tidak berhasil apa-apa. Jadi dia takut kayak ada energi takut menyia-nyiakan pengorbanan kamu buat dia, gitu loh. Makanya dia kayak memilih seolah-olah kayak mundur. Karena dia nggak mau kamu mungkin berkorban lebih banyak dan lebih jauh untuk dia. Karena untuk soal di sini kamu banyak energi dari kalian yang banyak berkorban nih sama orang ini. Sehingga dia ngerasa kayak, aku nggak mau sampai pengorbanan kamu hanya disia-siakan, makanya aku berusaha yang terbaik dari sisi aku. Ya. Oke. Dan dia takut. Dia takut sama dirinya sendiri, karena dia masih banyak hal yang rusak dari dia gitu loh. Dia tuh nyadar, dia tuh memang harus banyak yang dia perbaiki dari dirinya dia. Karena kalau kayak sistem, dia ngerasa aku tuh masih banyak yang error gitu loh bahasanya ya. Dan dia takut gitu loh, kenapa kamu jadi ngejar-ngejar dia kesannya gitu. Di satu sisi yang tadi Sora udah bilang, karena banyak ketakutan ini semua sehingga dia memilih untuk kayak seolah-olah lari atau menghindar, teman-teman. Di sini kalau yang Sora lihat ya, jadi kayak memilih untuk menghindar gitu loh ya, karena belum siap ya. Dan sekarang masih takut untuk berkomunikasi sama kamu ya, karena mungkin masih takut, dia belum tahu mau bicara apa, dia belum tahu mau sampaikan apa ke kamu gitu loh ya. Karena di sini dengan energi yang benar-benar ketakutan dan belum siap, makanya mungkin dia nggak mau bicara juga karena dia belum tahu mau bicara apa yang mau aku sampaikan sama kamu. Segala ketakutan ini aku belum berdealing, situasi aku juga belum cukup baik gitu ya. Oke. Apa yang kedepannya akan terjadi di antara kalian? Di sini teman-teman, ada situasi saling mempertahankan ya. Entah kamu mempertahankan dia atau dia mempertahankan kamu, tapi di sini kayak masih ada situasi di mana kalian itu sama-sama belum ingin melepaskan, artinya ingin mengusahakan. Karena secara intuisi kalian tahu kalian tidak ingin melepaskan dan kalian ingin bersama-sama secara intuisi gitu loh. Jadi akan ada usaha untuk mengusahakan atau fighting gitu loh ya. Dan intuisi kalian sudah tahu gitu loh, bahwa hubungan ini nggak akan lepas gitu aja, akan ada usaha untuk mempertahankan. Oke. Nasihat untuk kamu apa? Teman-teman, ya. Sekarang yang satu-satunya bisa kamu lakukan adalah kamu bertahan dengan situasi kamu yang sekarang. Salah satunya kamu fokus bantu dia untuk masalah finansial dengan mensecure posisi finansial kamu sendiri. Ya, jadi satu-satunya yang bisa kamu lakukan adalah sabar, teman-teman. Kamu harus bertahan kalau memang kamu mau sama dia, gitu ya. Kenapa? Karena memang untuk situasi harus dibuat balance dulu. Ya, yang kamu bisa lakukan hanyalah memberi support. Tapi Kak Sora dia ngilang, dia blok aku, nggak ada kabar segala macam. Supportlah secara energi.
Ya, kalian kan terkoneksi. Support secara doa yang kalian bisa lakukan, manifestasi positif, energi-energi positif kamu kirim ke dia. Yuk kamu bisa, yuk kamu mampu. Energi manifestasi terbaik untuk segera terjadi, teman-teman di antara kalian gitu. Itu yang bisa jadi, yang bisa kamu lakuin gitu loh. Ya. Kenapa? Karena mungkin ya, ini adalah berikan dia waktu. Ya, kalau dia bersembunyi itu karena memang dia itu masih banyak ketakutan, masih banyak kekhawatiran, masih banyak sakit, dan dia mau berusaha realistis, ada yang harus dia kerjain. Ya, jadi kalau dia udah kabur sama perasaannya, dia berusaha kamu yang lebih untuk mengerti dan memahami dan support ya teman-teman. Supportlah dia dengan apa yang kamu bisa ya, support energi ya, dan kamu bisa fokus untuk ke diri kamu sendiri. Ya, entah kamu fokus kerja, kamu fokus juga yang lain ya, daripada kamu membuang waktu kamu untuk menunggu terhadap yang sia-sia ya, wasting time cuma buat nangis dan galau. Yakinlah bahwa ini akan datang ke kamu, ada usaha dari dia untuk mempertahankan, tapi gitu loh ya, untuk sekarang kamu fokus juga sama kerjaan kamu secara pribadi. Itu energi dia kembalinya besar kok, ada energi nostalgia. Oke, Sora bilang ini tidak akan memang sebentar ya, karena prosesnya sangat banyak. Kamu bisa lihat banyak banget ketakutannya. Ini akan makan waktu yang Sora tidak bisa bilang berapa lama ya. Yang pasti bulanan ya. Kalau yang Sora lihat mungkin sampai tahun ya. Jadi kamu butuh memang untuk menyadari gitu loh. Kalau memang kamu mau, kamu harus menerima dengan lapang dada bahwa situasi memang seperti ini. Yang bisa kamu lakukan support terbaik untuk segera situasi bisa membaik gitu ya. Anyway, Sora sambil di sela-sela promosi ya. Akhirnya setelah perjuangan panjang, Sora akhirnya bisa berhasil untuk menghadirkan kembali produk-produk kristalnya Sora. Ini perjuangan banget teman-teman. To be honest, perjuangan banget. Pajaknya juga susah, ngurusnya juga susah. Teman-teman pasti tahu sekarang import itu sangat susah sebenarnya. Ya, apalagi untuk barang-barang retail yang kecil-kecil gitu. Kita jangan ngomongin barang, adakah Sora di mall-mall itu barang besar, teman-teman. Sekali beli besar banget, ada branding, ada nama dan sebagainya ya. Jadi Sora udah bikin Butterfly Soul Series ini. Sora udah akhirnya cari untuk semua bentuk ya. Yang pertama itu ada cincin teman-teman. Nah, yang cincin ini Sora bikin untuk energi yang positif, untuk membawa terang. Jadi banyak di sini yang Sora rasain mungkin banyak ngerasa gelap ya, hidupnya gelap, depresi, masa depannya gelap, auranya gelap gitu loh ya. Pokoknya sesuatu untuk memberikan terang teman-teman. Dan batu rose quartz sendiri sudah pasti membawa energi cinta kasih dan membawa energi love attraction. Itu pasti udah ada di dalam energi batunya. Yang Sora masukkan adalah energi healing universal. Ya, ini makanya Sora pakai yang ini, yang cincin, karena lebih mudah untuk dipakainya ya, cantik banget ya teman-teman. Nah, lalu di sini adalah energi dari gelangnya. Gelangnya udah Sora bikin untuk diserut. Nah, jadi udah nggak bisa lagi teman-teman, aduh Kak ini kekecilan, ini kebesaran gitu ya. Nah nih, oke, bisa diserut teman-teman. Nah, di sini ini sama semuanya stainless steel coat ya bahannya. Nah, ini sama, yang ini fungsinya untuk menarik energi cinta kasih ya, membuang energi-energi negatif kalau yang ini. Dan yang terakhir ada yang kalung teman-teman. Ini juga cantik banget. Kan Sora nggak mungkin taruh leher Sora di sini ya. Nah, yang kalung ini teman-teman, ini untuk memutus trauma-trauma negatif ya. Jadinya sebenarnya ketiganya ini bisa kalian pakai bersama-sama dengan tujuan untuk mentransformasi hidup kalian. Ya, seperti kupu-kupu, ada proses untuk bertransformasi dan menjadi lebih indah. Teman-teman yang sudah pernah beli, silahkan untuk komen di kolom komentar. Setiap pemesanan 3 barang ini pada saat video ini dibuat harganya masih 195.000. Sora satunya semua sama ya, cincin, gelang, sama kalung. Sora nggak tahu kalau kedepannya mungkin akan ada kenaikan harga atau enggak. Namanya ada pajak ya, ini di luar kontrolnya Sora. Oke, belum ongkos kirim. Ini impor teman-teman, jadi bukan produk lokal. Ya. Nah, ini cantik banget, ketiganya bisa kamu koleksi dan bisa dipakai bersama-sama. Ingat, bukan susuk, bukan pelet, bukan jimatan. Ya, jadi ini boleh dipakai beribadah juga, nggak masalah. Ya, silakan untuk pemesanan di Instagram Sora @sora_tarot. Ya, silakan langsung DM aja ke sana, teman-teman. Khusus untuk membeli yang serius aja, dan karena stok juga terbatas. Ya. Nanti kalau udah lewat, kamu harus PO, dan kalau PO itu nunggu. Jadi mohon maaf kalau agak lama. Namanya juga PO dari luar, dan Sora ada minimum ambil item gitu loh. Jadi Sora harus kumpulin dulu orang-orangnya. Ya. Kita lihat sekarang untuk astrologi yang mungkin kelihatan di sini. Sagittarius, Pisces, Aquarius, Gemini, Scorpio, Libra,
dan apa ini Capricorn ya. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Nah, kita sekarang coba lihat untuk alfabet yang mungkin terlihat ya. Z, P, X, R, W, T, Z, C, K, W, I, K, O, Y, N, dan N lagi. Dicek ya, nama depan, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa yang kepingin personal reading di Instagram Sora @sora_tarot, dan juga kepengen teman-teman yang mau beli kartu dan sebagainya. Terima kasih dukungannya. Bye-bye.